Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurtania, kelas 6A dengan NIM 1903020116 akan menjawab UTS Filsafat Modern. Soal yang pertama yaitu bagaimana latar belakang terbentuknya filsafat di negara Indonesia. Jawabannya, latar belakang filsafat Indonesia. Filsafat di Indonesia merupakan sebutan umum tradisi kefilsafatan masyarakat Indonesia. Istilah filsafat Indonesia sendiri berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Nasrun, yaitu seorang guru besar di Universitas Indonesia dalam bidang filsafat. Sejak saat itulah istilah filsafat Indonesia menjadi populer dan dapat mengilhami para penulis setelahnya. Para pengkaji filsafat Indonesia memberikan definisi istilah filsafat Indonesia dengan beragam penjelasan, karena Muhammad Nasrun sendiri tidak pernah memberikan penjelasan mengenai filsafat Indonesia. Ia hanya memberikan penjelasan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan filsafat Barat maupun filsafat Timur. Semuanya terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Sehingga tokoh-tokoh filsafat Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat Indonesia menurut Sutono, yaitu sebagai kekayaan budaya bangsa kita sendiri yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri. Yang kedua, menurut Parmono, filsafat Indonesia yaitu sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Soal yang kedua yaitu sebutkan ciri-ciri pemikiran filsafat Barat pada abad pertengahan. Ciri-ciri pemikiran filsafat Barat pada abad pertengahan antara lain yang pertama, cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Agustinus dan lain-lain. Soal yang ketiga yaitu apa perbedaan filsafat Yunani kuno dengan filsafat Yunani klasik? Jawabannya, filsafat Yunani kuno pada akhirnya memunculkan sebuah peradaban Mesopotamia. Filsafat ini lahir di Irak. Kemudian, lambat laun, filsafat ini menyebar luas di daerah Alexandria. Orang pada zaman Yunani kuno sangat menyukai mitos dan dongeng-dongeng, sehingga masyarakat dunia menganggap filsafat lahir dari Yunani. Namun, lambat laun perkembangan dunia filsafat mengalami pergeseran. Tak ada lagi percaya bahwa pada mitos sehingga mereka memaksimalkan akal murni untuk menguak misteri kehidupan. Filsafat Yunani kuno lahir dengan ide yang diusungnya tentang alam, bahwa alam berasal dari air dan akan kembali menjadi air. Tokoh-tokoh yang terkenal di antaranya ada yang pertama Demokrates, Pythagoras, dan Thales. Kosmosentris menjadi minat mereka untuk diteliti menggunakan akal Thales, bahkan dijuluki sebagai bapaknya filsafat. Sedangkan Pythagoras beranggapan lain tentang kosmosentris. Dia menilai bahwa alam ada faktor dari misteri bilangan, ada kekuatan dan ada makna yang mendalam di setiap bilangan. Yang kedua, filsafat Yunani klasik. Berbeda dengan filsafat Yunani kuno, dari tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Socrates. Sayangnya, Socrates tidak meninggalkan jejak tulisan satupun, sehingga yang mendokumentasikan riwayat hidupnya adalah Plato, yaitu muridnya. Mengenai ide Socrates itu, bahkan bagus dengan mengajak kaula muda memahami hidup sebagai manusia yang beretika dan bermoral. Plato sendiri lebih sepakat bahwa hidup itu alam dan pengalaman, tetapi ide tersebut ditentang oleh Aristoteles, yaitu muridnya, yang mengatakan bahwa realitas sesungguhnya bukan alam ide, tetapi kenyataan yang konkret. Pada zaman Aristoteles inilah filsafat Yunani klasik mengalami masa keemasan dengan metode berpikir yang sistematis yang ditemukannya. Setelah itu, filsafat Yunani kuno mengalami kemunduran dan baru berkembang lagi meski dalam kondisi yang sangat dibatasi oleh gereja setelah 5 abad. Kemudian, masa kegelapan terjadi meski pemikiran tokoh-tokoh filsafat bermunculan. Jika ketahuan ide filsafat mereka membawa agama, maka gereja langsung melarangnya. Kebebasan berpikir pada masa ini begitu terikat dengan maunya gereja. Itu saja jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.